Mete terus niku kula penyakitnya kumat terus niku panggil bae mbah terus teh kumat terus niku terus dipaksa niku ke rumah sakit. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan memberikan jalan. Memiliki fisik yang sempurna dan sehat adalah impian semua orang. Tapi terkadang rencana Tuhan tak selalu sejalan dengan harapan hambanya. Bagi Rusti, gadis 17 tahun ini, sehat adalah sebuah kemewahan. 8 tahun sudah, Rusti menderita epilepsi. Penyakit itu pula yang membuat Rusti mendapatkan luka bakar di sebagian tubuhnya. Serangan epilepsi yang datang tiba-tiba membuatnya kejang hingga terjatuh ke atas tungku yang sedang menyala. Untunglah mendiang sang nenek waktu itu cukup sigap menolongnya. Niki kula waras tes urip napen terus niki laku lah tes bisa kerja mau nih tes Sehari-hari Rusti hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah gubuk reot berlantai tanah keras. Perabotan yang melengkapi bilik bambu ini hanyalah dipan tanpa kasur dan kursi usang. Derita mereka dimulai ketika sang ayah pergi meninggalkan anak istrinya tanpa kabar. Bilik sederhana dan sebidang tanah sempit di samping rumah ini pun adalah warisan dari orang tua ibunya. Hidup yang serba getir memaksa Rusti harus mencari nafkah, menghidupi diri dan sang bunda yang sudah semakin tua. Pokoknya saya nggak tahu bagaimana tadi ini kecil ya terus sebelum ini besar ya terus ini bapaknya tempundi. Sentir atau lampu minyak inilah yang kini menopang kehidupan Rusti. Sejak putus sekolah 8 tahun yang lalu, Rusti berjualan sentir. Tadi mati lampu deh sampai aduh ini ada seperti punya ini mati lampu ada sentir lah terus niku dan belum bikin. Setiap pagi aktivitas Rusti dimulai dengan memungut bolang bekas dan tutup botol minuman. Rusti teliti mencari dan mengais sampah yang bagi sebagian orang mungkin dianggap barang tak berguna. Rusti harus berhati-hati. Bila terlalu keras digenggam, bolam yang rapuh ini akan pecah. Serpihan kacanya bisa melukai tangannya. Di tempat sampah, nyari di tempat sampah ada orang yang manggil pikir untuk nyari apa lampu bola ini terus punya. Dulu Rusti tak pernah berniat menjual sentir buatannya. Awalnya ketika pertama kali membuat sentir, ia hanya berniat menghemat pengeluaran sang ibu, agar tidak selalu membeli lilin dan korek api tiap listrik padam. Tak disangka, meski hanya mendatangkan sedikit uang, namun sentir inilah yang kini diandalkannya. Tadi Niki ya, ada Niki sentir. Orang sini petugas terus sentir terus terusan tahu dulu kotak sentir ini. Ketika duduk di kelas 4 sekolah dasar, Rusti terpaksa berhenti sekolah. Epilepsi yang diidapnya seringkali kambuh tiba-tiba. Bahkan tak jarang, Rusti mengalami kejang mendadak saat mengikuti pelajaran di kelas.
Kejadian ini sering membuat guru dan teman-temannya tidak nyaman. Selain itu, sang ibu tak lagi sanggup membayar sekolahnya. Celakanya, biaya berobat yang sangat mahal membuat Rusti tak bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Terus, kenapa bu? Rike. Ini terus ada program 4, lumayan buat kunci tamu. Ya udah terus ibu. Santai. Selain mencari sendiri, Rusti juga mendapat pasokan bahan baku dari tetangganya yang mengenal profesinya. Bahkan mereka sengaja menyimpan bolam-bolam rusak untuk diberikan pada Rusti. Tak ada waktu lagi bagi Rusti untuk iri melihat teman sebayanya pergi bersekolah. Beratnya tekanan hidup membuatnya harus mencari nafkah dan menabung untuk biaya berobat. Rusti tak tahu berapa dan sampai kapan ia harus mengumpulkan uang untuk berobat. Namun kini mimpinya hanya satu, ia ingin sembuh seperti sedia kala. Rusti tak pernah menyerah melawan kemiskinan yang membelenggunya. Mimpi akan kesembuhannya menjadi motivasi baginya untuk tidak berputus asa. Membuat sentir membutuhkan keterampilan khusus. Rusti hanya menggunakan peralatan seadanya. Saya dipentingin, terus aku ditekuk-tekuk saya, terus aku buklame di niku bolongi kali niku paku, terus niku buklame di tempat akan di tempat. Rusti mempelajari sendiri cara membuat sentir dengan cara coba-coba. Menggunting seng, memecahkan pangkal bola lampu, hingga memasang rangka dan penutup lampu. Semua dilakukan sendiri. Kini Rusti sudah piawai, hingga hanya membutuhkan 15 menit saja untuk membuat satu buah sentir. Terus hati-hati ya, belum gunting, gua nolak karang nek. Iya lah, aku hati hitam di silang itu. Ini sabar ya, ya bisa tinggal ya. Bagi emak, panggilan Ibunda Rusti, putri tunggalnya ini adalah segalanya. Kalau gelem, agar ngomong-ngomong yang tercembang, para lupa. Tak semua gabah berisi padi. Kebanyakan hanya berupa kulit padi kosong tanpa isi. 2 minggu sekali emak menggiling gabah di tempat penggilingan dengan membayar 10% dari total berat gabah. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesusahan. Karena itulah setiap panen padi, emak dan Rusti rajin memungut gabah sisa panen. Nyari di sawah. Tadi untuk orang sedang ikut orang turun hubung ya, aku biar pamitan ya, aku Edgar, ya aku hati-hati ya. Iya, oke, jangan kena kendaraan kayu lalu duit tak. Kita juga aja hati-hati ya. Iya. Demi kepulan asap dapurnya, Rusti harus berjualan sentir setiap hari. Tidak berjualan sehari berarti tak ada lauk makan untuk esok hari. Panas atau hujan tak ada bedanya bagi Rusti. Sentir-sentir ini harus segera berpindah tangan agar Rusti bisa membawa pulang uang untuk emak di rumah. Dari rumah ke rumah, ia menawarkan sentir buatannya. Tak setiap hari sentir dagangannya laku. Penolakan dari pembeli menjadi makanannya sehari-hari. Oh beli, ini kenapa buatan tawar sentir, buatan tumbas. Kenapa kan menjual sih? Ampun, pun gak ada lampu tigo, kan cicas. Konten listrik, terus buatan tumbas.
pun gak ada niko lampu sih cas-casan, minyak latung mahal. Berhasil menjual 10 hingga 15 sentir sehari saja. Bagi Rusti sudah cukup beruntung. Sayang, perolehannya tak cukup besar. Satu buah sentir yang dibuatnya susah payah hanya dihargai Rp1.000. Bila bolam yang digunakan cukup besar, ia menjual Rp2.000. Yuk, lupa sentir apa ya, ya. Bapak ibu sendir, beli piran, Sewu. bayarannya ya. Iya. Ya aku ya kesini juga jarang. Ya. Loro ya. Ya pada-pada nanti laris sambil Ya. nih. Loro harus tenang nih. Iya kadang-kadang harus punya itri aku tuh melas kadang-kadang ya nunggu apa ya abendina kan orang nasi mahal na ya nggak gue itri yang melas tuh karumannya kan nggak alamati lampu kena dinggo kadang-kadang dinggo baik daripada lilin kan kena angin cepet entong nek lengah nggak sedih kan dan awet. Di kampungnya, Rusti adalah satu-satunya penjual dan pembuat sentir. Sayang, kemampuannya itu tak membuatnya lepas dari ejekan warga sekitar yang mengetahui dirinya mengidap epilepsi. Terus Rusti bukannya tak ingin mencari pekerjaan lain. Penyakit epilepsinya membuat Rusti tak dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Padahal Rusti hanya ingin menjadi pembantu rumah tangga. Sayang, karena takut penyakitnya kambuh ketika sedang bekerja, banyak orang menolak mempekerjakan Rusti. Lagi cuti, lagi pakaiannya buat piring, gelas, terus itu dulu, dulu dipotong. berikan jalanan na na na. Tak jarang Rusti harus pulang dengan tangan hampa, tanpa satupun sentir yang laku terjual. Bila sudah demikian, emak harus putar otak untuk mencari bahan makanan yang bisa dimasak. Bagi emak yang terpenting adalah melihat anaknya setiap hari pulang ke rumah dengan sehat. Ya kebantangan laras bukang kantelan begitu kecokel itu ya ngasih ke anak-anak berpime itu ya. Tugas emak setiap hari adalah memasak di rumah. Daun singkong hasil kebun sendiri menjadi lauk andalan. Makan sekali sehari bagi Rusti dan emak sudah lebih dari cukup. Emak harus berhemat karena uang hasil Rusti berdagang harus ditabung untuk membiayai pengobatan anak gadisnya kelak. Terus ngomong dia sentir wala apa nih harus bagus ya? Ala sentir orang tuh tapi ini kayak aku bukan itu aku kayak nggak bisa mati lampu lah. Ya sih ya tapi ini aku sana aku udah bumbu kalau kayak aku punya kelambi pak kuat nganggap orang aku nggak nganggap dia bilang kan di sini yang enak. Kehidupan Rusti dan emak yang memprihatinkan kerap mengetuk nurani para tetangganya untuk membantu mereka. Sesekali Rusti mendapatkan makanan, beras, atau pakaian bekas layak pakai. Iya jangan anak sih nggak pernah sama sih nggak kelambi cara terima kasih. Ceritanya malas temen ya apa dan nggak atau itu keturunannya. Setelah lelah berkeliling seharian, Rusti menyempatkan mampir membeli seng untuk membuat sentir esok hari. Dia kemana ya mak? Anak boleh dingin ya. Di warung langganannya ini, Surti bisa mendapatkan seng bekas kaleng kue seharga Rp3.000. Ya udah apa lah. Ya. Oh gitu
duitnya pas-pasan. Kau tahu mau bilang hiji liter. Bodoh. Kira lah, liter lah. Mana juga ngecek kuasaan. Emangnya mau kalau idang mau ngetik cepat duit. Ya lah. Yuk guys, masa bisiknya nah. Mau kali atus, mau kali macam. Ya lah. Seluruh hasil penjualan sentilnya diserahkan pada emak. Namun emak seringkali mengembalikannya pada Rusti. Orang sendiri. Mama nggak tahu uang. Dia bukan niku sakit ngepeng. Ngepeng niku duit bukan sakit terus niku. Tak ada waktu bagi Rusti untuk meratapi nasib dan jalan hidupnya. Ia yakin Tuhan Maha Pengasih. Buktinya, tanpa diajari siapapun, gadis penderita epilepsi ini memanfaatkan waktu sehatnya. Jari jemarinya yang penuh dengan bekas luka bakar tak menghalangi niatnya meretas hidup menghasilkan sentir atau lentera ini. Setitik niat dan semangatnya mampu membukakan pintu rezeki bagi keluarganya, sekedar menyambung hidup dan mengisi perut.